Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Bapak Riki Darmawan. Beliau adalah wali kelas dari guru kelas 6. Dan hari ini saya akan berbincang-bincang bersama beliau dalam kegiatan pra-observasi supervisi akademik untuk pembelajaran di kelas. Selamat siang Pak Riki. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak sebelumnya, tadi sehat atau Alhamdulillah kabarnya sehat Pak. Ya. Hari ini. Nah, jadi tujuan dari kegiatan kita pada kali ini itu saya ingin menanyakan satu hal nanti. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa yang pertama adalah tujuannya supervisi akademik ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi dari proses pembelajaran di dalam kelas. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, gitu kan, yang gunanya nanti mungkin untuk bahan yang akan catatan saya dalam kegiatan observasi di kelas. Ya mungkin nanti saya akan minta jadwalnya kapan, gitu. Nah jadi langsung saja Bapak, ya Pak Riki. Nah di pertanyaan pertama ini, tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai dari proses yang akan saya observasi ini apa ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan tujuan utama pembelajaran pada pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam observasi. Yang pertama, menjelaskan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang penting. Dalam pembelajaran ini saya menggunakan metode pembelajaran berkreasi yang tujuannya untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik atau keunikan peserta didik, kesiapan minat dan gaya belajar sehingga peserta didik berkembang sesuai dengan potensi bakat minatnya oleh seluruh peserta didik. Jadi tujuannya tadi yaitu untuk ya menjelaskan sila-sila Pancasila secara utuh gitu Pak ya, dengan ya yang sesuai dengan karakter dari peserta didik itu sendiri gitu Pak ya. Dengan ada tadi sudah saya dengar ada pembelajaran KSE-nya Pak ya, pembelajaran sosial emosional gitu. Nah selanjutnya Pak Riki, untuk area pengembangan yang hendak dicapai ini apa gitu Pak dari yang akan kita laksanakan? Yang pada dasarnya pengembangan yang hendak dicapai terspesifikasikan ada 5 kategori. Ada 5, yaitu mental, sosial, spiritual, emosional, dan fisikal. Yaitu 5 pengembangan kategori aspek yang akan kita kembangkan di dalam lingkungan belajar kita. Jadi ada 5 ya Pak ya, 5 pengembangan, area pengembangan yang sudah dicapai. Jadi ada sosial gitu Pak ya, terus spiritual, emosional, fisikal, dan mental gitu Pak ya. Oke. Nah, baik Pak. Nah selanjutnya Pak, dalam proses pembelajaran itu kan kita pasti dalam menyusun modul ajar ya, kita sudah siapkan dari strategi atau rancangan yang akan kita buat sehingga pembelajaran tersebut bisa menarik ikutan dengan anak-anak itu sendiri. Nah strategi yang dipersiapkan ini kira-kira seperti apa Pak dalam RPP ini? Pada dasarnya strategi pencapaian pembelajaran ada 4 ini yang saya akan saya capai. Yang pertama penyusunannya penempatan tujuan pembelajaran. Yang kedua penempatan sistem pendekatan pengajaran terhadap peserta didik, pendekatan. Yang ketiga pemilihan dan penempatan metode kita, teknik dan prosedur pembelajaran yang paling tepat dan efektif terhadap peserta didik yang kita hadapi ini. Yang keempat penempatan kriteria dan keberhasilan proses pembelajaran. Terima kasih ya Pak Riki sudah mau ngobrol-ngobrol bersama saya dalam kegiatan pra-observasi kelas ini yang akan menjadi bahan saya nanti dalam kegiatan observasi itu nanti di dalam kelas. Nah, kira-kira kapan Pak rencananya kita akan melakukan
pembelajaran dan saya akan melakukan observasi kelas. Terima kasih. Insya Allah observasi nanti akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 September tahun 2024 jam ke-1 dan ke-2 Pak. Oh iya. Ya, jadi Tanggal 10 besok. jadi nanti pada jadwal tersebut saya untuk bisa hadir ya Pak ya. Iya, Nanti ya. iya. Jadi saya minta waktunya, saya akan melakukan observasi kelas yang memang sudah Bapak juga kendaki, dan semoga nanti kegiatannya berjalan lancar Pak ya. Terima kasih kembali lagi Pak Rifki. Sekian ya obrolan dari kegiatan pra observasi ini, dan nanti akan kita lanjutkan kegiatan observasi di dalam kelas, di mana nanti Pak Rifki akan mengajar ya di dalam kelas, itu kelas 6, dan saya sebagai observernya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan din lagi. Yang semangat ininya. Baik, hari ini siapa yang hadir? Semuanya, apa kabarnya? Semua kabar baik, sehat, semuanya baik. Sebelum melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, semuanya dimohon untuk berdiri menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Golongan Pancasila, rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita. Silakan menyanyikan. Minggu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan Pancasila. Ini Pancasila, sila 1 sampai ke 5 dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, coba siapa yang tahu pengertian dari Pancasila? Yuk, silakan, Ella, coba. Ya, betul. Kasih tepuk tangan. Nah, coba yang tahu sebutkan Pancasila itu ada berapa? Coba Putri, Pancasila. Sebutkan Pancasila. Pancasila ada berapa? Ya, sebutkan. Kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tepuk tangan. Untuk Pancasila itu ada 5. Tadi sudah dijelaskan. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Oke. Ini contoh Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya. Contoh Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu berdoa bersyukur setiap hari, ya. Berdoa dan bersyukur setiap hari. Coba, mari kita lanjutkan kerja kelompoknya.
silakan nanti dibentuk dalam ada 4 kelompok ataupun 5, kalian silakan membentuk kelompok. Kita akan membahas bekerja kelompok, membahas tentang contoh singkat sila pertama sampai dengan sila kelima. Ya, silakan dibentuk kelompoknya. Yo. Yo, kerjakan. Buat contoh singkat sila yang pertama sampai dengan kelima dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi ya, semuanya diskusi untuk memberikan contoh, membuat contoh. Terus ya, kerjakan. Sampai 5 buat contoh sila pertama ya. Tulis. Sudah? Sudah? Oke. Coba silakan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Kelompok 1 siapa? Perwakilan, yuk, maju. Yang lain perhatikan. Perhatikan kelompok 1 yang akan menyampaikan hasil kesimpulannya.
melahirkan sila yang pertama. Selanjutnya kelompok 2, yuk silakan. Yuk. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2. Menghormati pendapat orang lain. 3. Menolong sesama yang membutuhkan. 4. Bersikap sopan dan ramah. 5. Menghindari diskriminasi. Demikian hasil rangkuman kelompok 2. Pada teman-teman yang ingin bertanya, disilakan. Yuk, silakan kelompok. Yang lain mau yang bertanya, sudah diskusinya. Demikian hasil rangkuman kelompok 2. Pada teman-teman yang ingin bertanya, disilakan. Ini bertanya, jelaskan salah satu sikap sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap sila kedua dalam kehidupan sehari-hari: menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai hak asasi manusia. Setiap individu dapat tanpa memandang perbedaan ras, agama, gender, dan lain-lain adalah sikap yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan. Silakan kelompok yang lain ingin bertanya lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putra Widya dari Kelompok 3 akan menyampaikan diskusi dari Kelompok 3. Silakan kita dan menunjukkan yang lain. Kelompok 3, Persatuan Indonesia. 1. Menghargai keberagaman budaya. 2. Berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. 3. Menghormati negara. 4. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 sudah menyampaikan apa sila yang ketiga tadi? Persatuan. Sekarang kelompok berapa? Kalau yang demokrasi, keadilan dalam demokrasi,
menghormati pejabat dan lingkungan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Menghargai hak asasi dan kehormatan. 2. Melakukan aktif dalam kegiatan sosial. 3. Mendorong kesejahteraan dalam aktivitas dan kesehatan. 4. Bersikap adil dalam pemenuhan kebutuhan. Demikian hasil diskusi kelompok 4. Para teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Fitrian Herda dari kelompok 2. Ingin memberikan pertanyaan. Berikan contoh sikap sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai hak asasi dan kehormatan, menghormati hak asasi setiap individu, menghindari perlakuan diskriminatif berdasarkan agama, ras, dan gender atau latar belakang lainnya. Ada lagi Assalamualaikum warahmatullahi Oke, semuanya masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya ini Bapak bagikan untuk berikan tugas menjawab apapun dari KPD masing-masing kelompok ya. Tulis namanya, kelompoknya, tulis nama-namanya, kawannya, kelompoknya, ditulisin, nanti dijawab di situ. Tugasnya, yo kelompok yang di belakang, tulis semuanya. Tulis sama kelompoknya, kerjakan. Ya, di gambar ini. Nama-namanya, perlu ditulis. Ya. Iya, tulis semua masukin. Sudah? Ini sekolah yang panjang. Nah, silakan dikumpul. KPD-nya. Dan yang masih kelompok silakan kumpul ke sini. Kalau sudah semua kan? Sudah belum? Sudah belum? Udah, yang sudah sini kumpul. Ini kelompok 4, kumpul kalau udah. Ya, kelompok 3. Kelompok 2 udah belum? Kalau sini udah, kumpul. Kelompok 1. Terima kasih, ini KPD-nya sudah baik. Kita lanjutkan kembali dalam kerja kelompoknya. Kerja kelompok memaknai dari Pancasila, itu kita menggambarkan 12 huruf dari Pancasila yang digunakan.
Kerjakan. Buat. Ayo buat. Mana formatnya? Biar buat. Gampang Pak. Tiga, dua. Siapa? Alien ya? Penutupan apa? Sesi penutupan kan ini kegiatan intinya, kegiatan penutupnya apa kayak rangkuman, bapak nyampein rangkumannya. Kalau belum nanti ditambahnya nggak dipotong. Kalau ini sih 42 menit. Ada sih 50 nih. Ada 50 menitan. Enggak belum nyampe 50. Nanti tinggal tambah lagi. Maksudnya kan kalau kegiatan penutup kan lama juga Bapak. Kegiatan Kita sama-sama melihat tayangan dari pembelajaran kita pada hari ini. Akan dibuka dari tayangan. Masing-masing memiliki arti dan makna yang penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Merasa kita akan bersama-sama satu arti dan makna dari kelima sila. Sila yang pertama yaitu yang berbunyi Tuhan Yang Maha Esa. Artinya yaitu mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Lalu maknanya apa?
menghormati kebebasan beragama, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, serta tidak memaksakan agama kepada orang lain. Lalu cara penerapannya apa? Nah, penerapannya yaitu yang pertama, menghormati agama dengan tidak mengganggu asasi lainnya. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Penerapan yang ketiga yaitu tidak memaksakan agama kepada orang lain dan hidup rukun meski berbeda keyakinan. Selanjutnya, arti dan makna sila yang kedua. Sila yang kedua berbunyi pembentukan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, artinya sila kedua ini yaitu mengakui dan menghormati hak asasi manusia. Dan maknanya yaitu menjaga kehormatan dan martabat setiap orang, bersikap adil, dan tentunya harus menghargai perbedaan yang ada. Kemudian contoh penerapan dari sila kedua apa? Nah, contoh penerapan dari sila kedua yaitu yang pertama, bersikap adil kepada semua teman, tidak membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, maupun latar belakang teman. Yang kedua, harus menghormati hak-hak orang lain dan tidak melakukan tindakan kekerasan. Dan cara penerapan dari sila kedua yang ketiga yaitu membantu teman kesulitan tanpa memandang apa penolakannya. Nah, contohnya saja seperti kalian di sekolah ada teman kalian yang mengalami kesulitan, kalian wajib membantunya tanpa kalian mengatakan tentangnya baik suku, agama maupun dia berasal dari mana. Kita lanjut ke arti dan makna untuk sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan garis begini. Nah, arti dari sila ketiga yaitu menjaga keutuhan dan kesatuan negara Indonesia. Lalu maknanya apa? Maknanya dari sila ketiga yaitu harus menghormati kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi yang terkait, menghargai kebinekaan. Dari sila ketiga yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama kepentingan berbeda kekuatan. Yang kedua, wajib menghargai perbedaan budaya, suku, dan bahasa dengan tidak saling menghujat atau merendahkan satu sama lain. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan yang memperkuat persatuan seperti upacara berbeda. Kita lanjut ke arti dan makna silakan berbunyi rakyat akan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perjuangan perwakilan. Artinya yaitu menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan maknanya yaitu menghormati pendapat orang lain, bersikap demokratis dan menjunjung tinggi hasil keputusan. Sini 19 ini bahwa pada ekornya ya ada 19. Nah, di masing-masing di perisai ini ada gambar 5 gambar ataupun mempunyai arti, yang gambar tersebut mempunyai arti di sini. Yang bintang mempunyai makna apa? Tuhan Yang Maha Esa ini masuk dalam sila yang pertama. Sila pertama ini mempunyai lambang yaitu bintang, Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan. Dan yang terakhir keadilan. Di sini adalah kita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Apa maknanya? Tadi bersama baik dari kelompok ataupun tugas-tugas yang lainnya kalian sudah dikerjakan. Kita lanjutkan di minggu depan.
tentang pembahasan Pancasila ini materinya nanti akan dilanjutkan pada berikutnya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini jumpa kembali dengan saya dalam percakapan pasca observasi bersama saya Sarudin, ya, TGP angkatan 10 dari PTD SDN 2 Margapunduh Kabupaten Sawara. Nah, di sini yang masih bersama saya ada Bapak Riki, ya, Pak Riki Darmawan, sebagai yang saya observasi. Terus kali ini kami ditemani oleh Ibu Lela Ismala Dewi. Beliau sebagai pengajar praktik dari guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah, gimana kabarnya ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat. Nah, baik. Nah, di sini di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak, ya, dengan ya sesuai dengan yang sudah proses observasi kemarin, ya, di kelas yang sudah Bapak lakukan. Dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama, ya, nah, bagaimana nih perasaan Bapak terkait jalannya kegiatan pembelajaran di kelas kemarin ketika sedang diobservasi sudah berlangsung? Terima kasih. Mungkin karena saya belum terbiasa, awalnya saya tegang, tapi alhamdulillah perjalanan observasi berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Pak, ya. Artinya ya berjalan dengan lancar, walaupun ada sedikit tegang itu tadi. Nah, bisa diceritakan tidak Pak, dari area pengembangan yang Bapak rencanakan sebelumnya yang sudah terlaksana itu area pengembangan apa gitu yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Jadi kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di kelas. Mungkin tahapan tentunya saya yang pertama membuat perangkat, kemudian di area pengembangan pembelajaran ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk anak pengetahuan siswa kebetulan kemarin materinya tentang Pancasila dan contoh-contoh perilaku dalam pengamalan Pancasila sudah saya sampaikan kepada peserta ini. Jadi berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak, ya. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau ada yang belum? Alhamdulillah mungkin berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangan dalam proses tersebut. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya Pak, ya. Nah, tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Bapak apa sih Pak kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kendala ataupun hambatan yang sering terjadi dan tentunya mungkin ini dialami oleh seluruh pemanfaat yang lain juga mungkin. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan proses belajar. Artinya ada siswa yang kurang aktif. Seperti itu Pak. Nah, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat gitu Pak, ya. Artinya ya dia kurang aktif. Yang mungkin hanya namanya kelompok kadang mengandalkan temannya saja begitu kan. Nah, jadi kira-kira nih Pak, mengapa nih hal itu bisa terjadi? Karena ketidakaktifan tersebut karena saling mengandalkan tadi. Ini mungkin nanti ke depannya ataupun dia
akan dibentuk kelompok yang lebih kecil lagi untuk mengembangkan supaya anak tersebut dia aktif dalam pembelajaran. Ya, jadi itu adalah rencana kedepannya gitu ya Pak ya. Nah, ya pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Bapak nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka peserta didik dengan menggunakan gaya belajar masing-masing gitu ya. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, menggunakan gaya belajar auditory, dan juga menggunakan gaya belajar kinestetik. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan itu dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang baik. Nah, bagi ya yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin gitu ya Pak ya. Nah, saya tunggu nih cerita-cerita Bapak nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira nih kapan ya Bapak akan melakukan perubahan ya terkait dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi. Kapan? Waktunya nanti pada minggu berikutnya ataupun pada pertemuan yang kelima nanti saya tentu saya akan melaksanakan. Tapi insya Allah semuanya Ya, baik Pak ya. Jadi saya tunggu ya Pak ya. Saya tunggu kabar menariknya dari Bapak. Nah, terima kasih banyak atas jawaban yang telah Bapak berikan ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Nah, baiklah untuk selanjutnya ya di sini saya memberikan kesempatan kepada Ibu Vera sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pada pagi atau mungkin kegiatan percakapan kita. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Sarudin dari mengamati jalannya percakapan pasca observasi dengan menggunakan coaching yang dilakukan Pak Sarudin sebagai pengamat, Pak Riki sebagai yang diobservasi. Jadi tadi sudah melakukan proses coaching yang menggunakan algoritma. Jadi tujuannya sudah ada, sudah dijelaskan di awal kegiatan tentang ngobrol tadi. Terus area pengembangannya juga sudah dibahas. Terus bagian yang mau dikembangkan atau mau melakukan perbaikannya juga tadi sudah dibahas dan sudah diketemukan solusinya dan sudah ada rencana aksi yang akan dilakukan di pertemuan depan. Jadi menurut saya proses coaching yang dilakukan ini sudah berjalan cukup baik. Mungkin akan menjadi lebih sempurna. Ini sering jadi nanti akan menjadi lebih fleksibel dan memberikan solusi-solusi alternatif yang lebih baik lagi daripada yang jadi intinya untuk melakukan coaching itu saja dari saya. Terima kasih ya Ibu atas pembahasannya dan juga terima kasih sekali lagi kepada Pak Riki. Mungkin ya coaching ini saya cukupkan sampai di sini. Jadi obrolan pasca observasi ini sudah selesai dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.